Semua orang menganggapnya panutan. Ia berdiri di mimbar, membimbing santri, dan wajahnya selalu tampak tenang. Tapi siapa sangka, Ustadzah yang selalu menundukkan pandangan itu, menyimpan rahasia yang akan mengguncang satu desa. Di sebuah desa yang sejuk dan asri dengan suara azan yang menggema 5 kali sehari dan jalan setapak yang masih dikelilingi sawah, tinggallah seorang perempuan muda bernama Salma. Warga mengenalnya sebagai Ustadzah Salma, bukan hanya karena dia mengajar mengaji, tapi karena pembawaannya yang begitu tenang dan penuh wibawa. Wajahnya lembut dengan mata yang teduh dan senyum yang nyaris tak pernah pudar. Ia adalah sosok yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tenang. Salma tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tapi juga memahami tafsirnya, menghayatinya, dan mengajarkannya dengan tutur kata selembut kapas namun menghujam dalam ke hati. Setiap malam Jumat, mushola kecil di ujung desa selalu penuh. Ibu-ibu duduk bersila dengan mata berbinar, menunggu Salma datang mengenakan gamis putih dan kerudung panjang. Wanita mulia itu menjaga bukan hanya pakaiannya, tapi juga hatinya, ujar Salma dengan suara lirih suatu malam. Ucapannya begitu ringan, tapi seperti menampar lembut hati para pendengar. Banyak yang menunduk, merasa tersindir dan tersentuh. Banyak yang menangis merenungi hidupnya. 1-2 anak muda pun mulai ikut pengajian hanya karena ingin mendengar cara Salma menjelaskan ayat-ayat Tuhan. Ia tidak pernah menghakimi dan bahkan tidak pernah bersuara keras. Tapi dari caranya berbicara, semua orang tahu bahwa perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Banyak warga desa mencintainya sampai para ibu-ibu menjadikannya panutan. Bahkan lelaki yang belum menikah diam-diam menjadikannya kriteria istri. Tapi Salma tak pernah membicarakan soal jodoh. Ia lebih sering bicara tentang keikhlasan, tentang sabar, dan tentang bagaimana wanita seharusnya menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menodai kehormatan. Jangan menunggu dicintai orang lain, cukup jadikan diri kita layak dicintai oleh Allah dulu, katanya suatu malam sambil menatap para jamaahnya yang terdiam. Tak sedikit orang tua yang bilang, kalau semua perempuan seperti Ustadzah Salma, mungkin dunia ini nggak akan serusak sekarang. Tak ada satupun yang mengira bahwa perempuan yang mereka eluk-elukan itu menyimpan badai yang nyaris merobohkan seluruh kepercayaan. Di suatu pagi seperti biasa, dengan suasana sejuk dan tenang ditambah aroma embun dan suara ayam jantan saling bersahutan dari kejauhan. Tapi semuanya berubah menjadi kacau saat sebuah kabar menyebar begitu cepat seperti api membakar daun kering. Dari mulut ke mulut, dari dapur ke warung, dari pesantren ke jalanan kampung, terdengar satu kabar mengguncang. Ustadzah Salma ditemukan pingsan di rumahnya, dan saat diperiksa di puskesmas, ternyata ia hamil. Tak ada yang bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Bahkan ibu Salma sendiri, Bu Halimah, yang mendampingi anaknya dengan panik pagi itu, terjatuh lemas di kursi ruang periksa begitu dokter berbisik lirih, "Bu, anak ibu hamil 5 bulan." Ibu Salma berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin, pasti ini ada kesalahan." Wajahnya yang pucat membuat pagi itu semakin runyam. Suster mencoba menenangkan, tapi tubuh Bu Halimah menggigil. Dia menatap wajah putrinya yang masih terbaring lemah. Wajah Salma masih tidak menunjukkan apa-apa. Tapi kini, perut itu yang berbicara. Perut yang membuncit itu menjadi saksi bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang mustahil dipahami orang awam, terlebih masyarakat desa. Kabar itu tak bisa dibendung. Belum sempat keluarga menenangkan diri, berita itu sudah tersebar luas. Warung kopi di depan musola menjadi pusat gosip. Ibu-ibu yang biasanya sangat antusias mendengarkan ceramah Salma, kini menggeleng pelan dengan mata sinis. Jangan-jangan dia cuma pura-pura alim, Bu? Kan banyak kasus kayak gitu. Ucap seorang ibu yang dulunya sering memeluk Salma usai kajian. Yang lain menyahut, aku bilang juga apa, aslinya dia itu anak nakal. Sayangnya, prasangka lebih dulu menyebar ketimbang doa. Salma kini jadi bahan gunjingan yang lebih ramai daripada pengajian. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi semua merasa berhak untuk menghakimi. Seakan seluruh kebaikan dan ilmu yang Salma ajarkan selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap hanya karena satu kenyataan, ia hamil, tanpa ada suami di sisinya. Dunia seakan menolak memberinya kesempatan menjelaskan. Dan Salma? Ia hanya terdiam, tak mampu melawan dan tidak tahu mau bicara apa. Ia hanya menunduk dan memeluk perutnya yang mulai terasa hidup.
Setelah berita kehamilan itu menyebar ke seluruh penjuru desa, Salma benar-benar menghilang dari kehidupan publik. Ia yang dulu setiap sore memberi kajian agama di musola, kini hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar. Tirai rumah ditutup rapat dan pintu depan selalu terkunci. Hanya suara azan yang kadang membuatnya keluar untuk salat. Musola tempat ia dulu dipuja dan dihormati kini terasa sunyi. Tak ada lagi anak-anak yang berlarian menyambut kedatangannya, tak ada lagi ibu-ibu yang menanti setiap nasihat bijaknya dengan buku catatan terbuka. Bahkan papan tulis di sudut musola yang dulunya dipenuhi catatan ceramah, kini dibiarkan kosong dan berdebu. Warga mulai menjaga jarak seakan mereka takut tertular dosa yang bahkan belum jelas bentuknya. Sebagian santri putri yang dulu belajar dengannya kini dilarang orang tua mereka untuk datang menemui Salma. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Jangan dekat-dekat sama dia, nanti ikut-ikutan hamil di luar nikah." Kata-kata itu sangat menusuk, tapi Salma tidak membalas. Ia hanya diam membiarkan semuanya bergemuruh di luar. Sementara ia sedang bergelut dengan badai dalam dirinya. Ia mencoba menenangkan diri di atas sajadah, memeluk perutnya yang kini makin membesar. "Kamu kuat ya, nak, kita harus bertahan walaupun semua orang membenci kita," bisiknya pelan. Ada malam-malam panjang yang Salma lewati dengan linangan air mata, tanpa suara, hanya sesenggukan tertahan yang sesekali keluar dari sela-sela doa. Ia tidak pernah meminta hidup yang seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang telah menjaga kehormatan sejak kecil, akan berada di titik ini. Dihina, dijauhi, dan bahkan dianggap najis oleh orang-orang yang dulu mencium tangannya dengan hormat. Kadang ia menatap cermin dan tidak mengenali dirinya sendiri. "Ya Allah, aku tidak sekuat yang mereka pikir. Hatiku luka. Tapi aku tahu, Engkau akan bukakan jalan," ucapnya sambil mengelap air mata. Yang lebih menyakitkan dari hujatan adalah sepinya pelukan. Salma rindu disentuh dengan kasih sayang. Ia juga rindu didengarkan, dan tidak suka dihakimi. Tapi semua itu kini seperti mimpi lama yang tak mungkin lagi ia raih. Bahkan tetangganya yang dulu sering meminjam mukena kini tak pernah lewat halaman rumah. Sekali waktu, seorang anak kecil yang pernah dekat dengannya, berjalan sambil menatap ke arah rumahnya, lalu cepat-cepat menarik kerudung dan berpaling. Mungkin ibunya melarangnya bicara dengan ustadzah yang sudah rusak. Tapi Salma tidak membenci mereka. Ia hanya belajar menerima bahwa dunia memang tak selalu adil bagi perempuan yang menyimpan luka. Ia memeluk perutnya lagi malam itu, lebih erat dari sebelumnya. "Kalau tidak ada yang percaya ibu, kamu harus tetap percaya ya, nak. Karena kamu satu-satunya alasan ibu masih hidup sampai hari ini." Ketika orang-orang mulai berani menanyakan langsung siapa pria yang bertanggung jawab atas kehamilan itu, Salma tetap tak bergeming. Tak ada satu nama pun keluar dari mulutnya. Di balik sunyi itu, warga desa justru semakin gaduh. Di pasar, di tempat wudhu musola, di gang sempit yang dilalui ibu-ibu sambil menenteng belanjaan, semua mulai berspekulasi. "Aku dengar, dia dekat dengan ustadz tamu dari kota itu loh, yang suka ceramah hari Jumat," kata seorang pedagang sayur sambil membereskan dagangannya. "Bukan, aku rasa dia digoda sama pejabat itu, yang suka nyumbang ke pesantren. Orang kayak gitu biasanya licik," sahut seorang lain yang kemudian menambahkan, "Tapi kenapa dia diam aja sih? Kalau dia korban, kenapa nggak ngomong aja?" Tuduhan-tuduhan itu saling bertabrakan, dan sayangnya, tak ada satu pun yang benar-benar ingin tahu kebenaran. Mereka lebih sibuk menebak-nebak, menyusun skenario dalam kepala masing-masing seperti sedang menonton sinetron penuh drama. Mereka tak sadar bahwa yang mereka bicarakan bukanlah karakter fiksi, tapi seorang perempuan nyata yang sedang hancur perlahan-lahan. Salma mendengar semuanya dari celah jendela yang setengah terbuka dan dari pintu belakang yang menghadap ke kebun. Tapi ia tetap memilih bungkam. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena tahu tak akan ada yang benar-benar mendengarkan. Kadang ibunya ikut terpancing. Bu Halimah yang awalnya mencoba tegar, mulai kehilangan kendali. Di satu malam saat hujan, ia mendatangi kamar Salma dengan mata bengkak. "Salma, ibu mohon nak. Siapa dia? Siapa yang sudah menghancurkan kamu?" Suaranya parau, hampir seperti teriakan. Tapi Salma tetap diam. Lalu ia memejamkan mata sambil menggenggam selimutnya erat. Ia hanya berkata, "Maaf, Bu. Aku belum bisa bilang. Jangan paksa aku." Bu Halimah terduduk lemas.
Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan masyarakat, tapi juga merasa kehilangan anaknya. Putri yang dulu ceria dan lembut kini berubah menjadi murung dan tertutup. Tangis Bu Halimah pun pecah malam itu, namun Salma hanya bisa menatap langit-langit kamar, berharap waktu segera berlalu. Seiring waktu berjalan, tekanan makin kuat. Tokoh masyarakat, para tetua dan bahkan pihak pesantren mulai memberikan nasihat. Ada yang menyarankan Salma meninggalkan desa untuk sementara. Ada pula yang menyindir, kalau memang dia tak mau bicara, bisa jadi dia memang menikmatinya. Perempuan macam itu memang licin. Kalimat itu disampaikan di hadapan Ibu Salma oleh seorang pengurus masjid, dan Bu Halimah hanya bisa menunduk menahan amarah yang membakar dada. Tak ada satupun yang membela Salma, apalagi menghiburnya. Di tengah badai tuduhan dan fitnah, Salma tetap berpegangan pada satu hal, imannya. Ia percaya bahwa waktu akan menunjukkan kebenaran. Ia percaya bahwa Allah tidak akan diam melihat hambanya dihina tanpa sebab. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tahu bahwa rahasia yang ia simpan jika suatu hari dibuka, akan mengguncang desa lebih keras daripada saat pertama ia diketahui hamil. Pada malam hari, Salma merasa kesepian. Seperti dunia telah memutuskan untuk meninggalkannya. Dan meski ia tinggal di rumah bersama ibunya, jarak batin mereka terasa semakin jauh. Bu Halimah tak tahu harus bagaimana. Ia ingin memeluk Salma, tapi gengsi dan rasa sakit membuat tangannya kaku. Ia ingin marah, tapi cinta kepada darah daging sendiri membuat lidahnya keluh. Yang tersisa hanya diam panjang di antara dua perempuan yang sama-sama hancur, namun tak tahu cara mengobati luka satu sama lain. Suatu malam, Salma melihat ibunya duduk termenung di dapur, wajahnya tertutup kerudung lusuh yang biasa dipakai Salak. "Ibu," panggil Salma pelan. Tapi ibunya hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap lantai. Tak ada pelukan atau kalimat penguat. Hanya jeda yang menggantung di antara nafas mereka. Salma tahu, ibunya sedang menahan sesuatu yang besar. Malam itu, ia memberanikan diri mendekat dan berkata lirih, "Bu, maaf, aku udah bikin ibu malu. Aku udah ngecewain semua orang." Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Bu Halimah tiba-tiba memeluknya erat untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Pelukan itu bukan pelukan yang hangat dan lembut, namun pelukan yang gemetar penuh kegelisahan, sampai air mata menetes deras di pundak Salma. "Nak, ibu nggak peduli apa kata orang. Ibu cuma pengen kamu kuat. Tapi ibu nggak tahu caranya bantu kamu kalau kamu terus-terusan diam." Pelukan itu membuat hati Salma terenyuh. Ia menangis sejadi-jadinya malam itu, tanpa malu menyembunyikan air mata. Tapi meski begitu, ia masih belum bisa membuka suara tentang siapa yang menghamilinya. Bukan karena ia tidak percaya pada ibunya, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk disuarakan. Ia takut ketika nama itu keluar dari mulutnya, luka itu justru semakin membesar. Ia takut dunia akan semakin kejam kepada orang yang ia sebut. Ia hanya bisa berkata pelan, "Maaf, Bu. Belum sekarang, tapi aku janji, suatu hari nanti ibu akan tahu." Bu Halimah terdiam, tapi kali ini ia tidak pergi. Ia duduk di samping Salma, mengelus rambut putrinya seperti saat Salma masih kecil dan menangis karena jatuh dari sepeda. Suara malam mengiringi mereka. Angin yang lembut, serangga yang bernyanyi di kejauhan, dan detak jam dinding yang terasa lambat. Keduanya diam, tapi hati mereka saling bersentuhan. Setidaknya malam itu, ada bahu untuk bersandar, meski semua orang di luar sana ingin menjatuhkan. Namun di balik kehangatan sesaat itu, Salma sadar bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang. Setiap langkah bisa membuatnya jatuh. Ia harus hati-hati dan harus kuat untuk dirinya sendiri dan juga untuk bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Dan di tengah segala luka, satu hal yang membuatnya bertahan adalah doa. Di setiap sujudnya, ia hanya berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan akal. Aku masih ingin percaya bahwa Engkau sedang menuliskan akhir yang indah untuk cerita yang pahit ini." Waktu terus berjalan, dan usia kandungan Salma pun bertambah. Memasuki bulan ke-6, perutnya sudah tak bisa lagi disembunyikan di balik gamis longgar. Semakin hari, tatapan orang-orang di sekitarnya makin tajam dan menyakitkan. Mereka tidak lagi sekadar berbisik-bisik di belakang. Ada yang mulai terang-terangan menunjuk perutnya sambil menggeleng pelan, seakan Salma adalah peringatan hidup bagi perempuan lain.
Tak tahan dengan atmosfer desa yang semakin menusuk batin, Salma akhirnya memutuskan pergi dari rumah ibunya. Bukan karena ia ingin kabur, tapi karena ia tak ingin ibunya semakin menderita akibat tekanan sosial yang tak kunjung reda. Dengan bantuan seorang teman lama, Salma menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Rumah itu berdinding kayu, beratap seng, dan hanya memiliki 2 kamar. Tapi baginya, tempat itu jauh lebih aman, jauh dari mata-mata tajam yang selalu mencari kesalahan. Di rumah kecil itu, Salma mengatur ulang hidupnya. Ia mulai menjalani rutinitas baru, bangun pagi sholat subuh kemudian memasak sarapan seadanya, lalu duduk di teras mengusap perutnya yang semakin membesar. Kadang, ia berbicara pada bayinya dengan suara pelan seperti seorang sahabat. Di kontrakan itu pula Salma mulai kembali menyulam. Aktivitas yang dulu dilakukannya saat masih mondok kini menjadi terapi jiwanya. Ia membuat taplak meja dan sarung bantal, bahkan selimut bayi dari kain-kain bekas yang diberikan seorang tetangga. Setiap jahitan ia isi dengan harapan dan doa-doa yang hanya Allah dan dirinya tahu. Malam-malam ia lewati dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya, meski ayat-ayat kadang terbaca dengan suara parau. Ada hari-hari ketika Salma merasa kuat. Tapi ada pula hari di mana ia hanya bisa duduk memeluk guling, menahan sesak di dada karena rindu akan hidupnya yang dulu. Meski jauh dari sorotan, Salma tak pernah benar-benar sendiri. Tetangga kanan rumahnya, seorang janda tua bernama Bu Asni, sering membawakan makanan atau hanya sekadar mengobrol di pagar. Meski tak banyak bicara, tatapan Bu Asni tak pernah menghakimi. "Kamu perempuan kuat, Salma. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya tahu kamu bukan orang sembarangan," katanya suatu sore sambil menyerahkan semangkuk sayur sop. Ucapan sederhana itu membuat mata Salma berkaca-kaca. Di tengah badai fitnah dan kesendirian, satu kalimat penuh empati terasa seperti pelukan dari langit. Dan saat malam kembali menyelimuti langit, Salma duduk di dalam kamar kecilnya, mengusap perutnya yang semakin terasa berat. "Kita cuma punya satu sama lain ya nak," katanya dengan senyum yang ditahan agar tak berubah jadi tangis. Ia sadar, dunia luar mungkin telah menolaknya. Tapi selama ia masih bernapas, dan selama anak dalam kandungannya masih hidup, ia tak akan menyerah. Suatu hari, saat angin berhembus kencang dan hujan mengguyur deras, terdengar ketukan keras di pintu depan rumah Salma. Ia yang tengah tertidur terbangun dengan napas terengah ketakutan. "Siapa yang datang malam-malam begini?" Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu sambil memegang perutnya yang semakin besar. Ketukan itu terdengar lagi semakin keras. "Salma, tolong buka. Ini aku." Suara yang tak asing membuat tubuhnya lemas seketika. Salma membuka pintu perlahan dengan tangan gemetar. Di hadapannya berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi dengan wajah yang basah karena hujan. Pakaian gamisnya lepek, dan matanya penuh kecemasan. "Hasan," ucap Salma lirih. Pemuda itu mengangguk cepat, lalu melangkah masuk. Hasan, adik kelas Salma semasa di pesantren, kini telah menjadi pendakwah muda yang namanya sedang naik daun. Banyak orang mengagumi gaya bicaranya yang lugas dan santun. Tapi malam itu, Hasan bukanlah ustadz muda yang percaya diri. Ia hanya seorang laki-laki muda yang terlihat kacau dan penuh pertanyaan. "Aku dengar semuanya, Salma," katanya sambil berdiri di ruang tamu sempit yang hanya diterangi lampu temaram. "Aku dengar apa yang orang-orang katakan tentangmu. Tapi nggak percaya satupun dari itu. Aku tahu siapa kamu." Salma menatapnya lelah. "Kenapa kamu ke sini?" tanyanya pelan. Hasan mendekat, menggenggam kedua tangan Salma. "Karena aku peduli. Aku nggak bisa duduk diam sementara kamu dihancurkan semua orang. Tolong Salma, bilang ke aku. Siapa yang melakukan ini ke kamu? Aku akan cari dia." Kata-kata Hasan membuat hati Salma berkecamuk. Ingin rasanya ia berteriak dan menangis, menyebut satu nama yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi saat menatap mata Hasan yang jernih dan penuh ketulusan itu, Salma hanya bisa menggeleng pelan. "Nggak akan ada yang ngerti, San. Bahkan kalau kamu tahu pun, itu nggak akan mengubah apa-apa." Hasan terdiam. "Aku tahu kamu takut. Tapi kamu nggak sendiri. Aku di sini, Salma." Kedatangan Hasan membuat air mata Salma tak mampu terbendung, seolah ini adalah jawaban dari doanya. Ia merasa ada yang mampu melindunginya. Tapi luka di hati Salma belum siap dibuka, bahkan untuk Hasan.
Dan malam itu mereka hanya duduk berdua dalam hening, di ruang kecil yang hanya berisi suara hujan dan rasa yang tak tersampaikan. Salma tahu, Hasan sangat peduli padanya. Tapi ia juga tahu, kejujuran kadang lebih menyakitkan dari kebohongan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Hasan kembali datang. Kali ini ia membawa bungkusan plastik berisi buah dan buku-buku keagamaan. Salma sempat tidak mau membukakan pintu, tapi Hasan terus mengetuk. "Aku nggak akan lama. Aku cuma pengen tahu kabarmu," ucapnya dari balik pintu. Dengan napas berat, Salma akhirnya membuka. Wajah Hasan tampak lebih tenang dibanding kunjungan sebelumnya. Tapi sorot matanya tetap sama, penuh pertanyaan yang tak bisa dia lontarkan sembarangan. Di dalam rumah, ia duduk sopan seperti sedang berada di rumah gurunya. Salma menuangkan air putih dalam gelas plastik dan duduk di seberangnya. "Kenapa kamu balik lagi?" tanyanya datar. Hasan menghela napas. "Perasaanku nggak tenang. Tiap kali saat mengisi ceramah, aku selalu kepikiran kamu. Aku nggak bisa pura-pura semua ini nggak terjadi." Salma memalingkan wajah. Ia benci ketika seseorang datang dan mengungkit masa lalunya, bahkan jika orang itu datang dengan niat baik. Tapi Hasan tak menyerah. Ia melanjutkan, "Aku tahu kamu bukan orang sembarangan, Salma. Aku tahu kamu menjaga dirimu lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Tapi aku juga tahu, ada saat di mana bahkan orang paling kuat pun bisa dihancurkan." Salma menunduk, ia menggenggam ujung kerudungnya erat. "Aku bukan ustadzah yang baik, Hasan. Aku gagal. Semua orang kecewa, dan aku nggak bisa perbaiki itu." Hasan menggeleng cepat. "Bukan kamu yang gagal, tapi dunia yang terlalu keras buat perempuan sepertimu. Mereka lebih senang menghukum daripada memahami." Ucapan itu membuat Salma akhirnya menangis kembali. Hasan mulai mendekat tapi tak menyentuh, ia hanya duduk lebih dekat dan menatapnya dengan tatapan hangat. "Kamu nggak harus cerita sekarang. Tapi aku akan tetap di sini. Hari ini atau besok, kapanpun kamu butuh." Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Salma merasa diperbolehkan bernapas tanpa rasa bersalah. Ia merasa tidak harus menjelaskan siapa dirinya, tidak harus membuktikan bahwa ia masih suci dalam cara yang orang-orang harapkan. Hasan memberikan ruang untuk Salma. Dan itu lebih menyembuhkan daripada ribuan doa dari orang yang hanya tahu separuh ceritanya. "Kamu terlalu baik, Hasan," ucapnya sambil menyeka air mata. Hasan tersenyum lemah. "Atau mungkin, aku hanya tahu rasanya ketika seseorang yang kita percaya malah memilih diam. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi." Hening menyelimuti mereka. Suara ayam berkokok menyatu dengan desir angin sore. Hasan berdiri merapikan bungkusan yang tadi ia bawa. "Aku pamit dulu. Tapi aku akan balik lagi." Sebelum melangkah keluar, ia menatap Salma sekali lagi. "Aku percaya sama kamu sejak dulu. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya." Salma tak berkata apa-apa dan mempersilahkan Hasan pulang. Tak lama setelah kunjungan-kunjungan Hasan itu, kampung kembali diguncang kabar yang tak kalah mengejutkan. Tanpa angin tanpa hujan, surat undangan pernikahan tersebar ke tangan warga yang dicetak sederhana di kertas putih, namun isinya membuat semua orang terdiam nyaris tak percaya. Di bagian atas undangan itu tertulis dengan huruf besar, "Akad nikah, Hasan bin Maruf Salma binti Halimah." Nama-nama yang tidak asing. Dan bahkan semua warga mengenal mereka. Hasan, pendakwah muda yang jadi idola anak muda, dan Salma, perempuan yang seminggu lalu masih dijadikan bahan gosip dan cibiran. Warung kopi langsung penuh. Suara bisik-bisik terdengar lebih nyaring daripada deru motor tua yang melintas. "Apa-apaan ini? Hasan waras nggak sih?" kata seorang lelaki paruh baya sambil menghisap rokok. "Masa dia nikahi perempuan yang udah hamil duluan? Dia mau sok jadi pahlawan gitu?" tanya yang lain dengan nada sinis. Mungkin Hasan kasihan, atau mungkin dia memang pelakunya dari awal? Semua kalimat yang membuat orang saling pandang dengan tatapan curiga. Tidak ada yang tahu pasti, tapi semua merasa punya hak untuk menilai. Sementara itu di rumah kontrakan kecil Salma, suasana justru hening dan penuh kelegaan. Hasan duduk di samping Salma, yang masih tak percaya semua ini nyata. "Kamu yakin, Hasan?" tanyanya pelan. "Kamu tahu kan, setelah ini hidupmu nggak akan mudah. Orang-orang akan mencemooh kamu. Mereka akan bilang kamu gila.
Hasan hanya tersenyum, menatap Salma dalam-dalam. Aku sudah gila sejak pertama kali lihat kamu dihancurkan sendirian. Dan aku sadar, kalau aku cuma diam, berarti aku sama buruknya dengan mereka. Hari pernikahan itu datang tanpa kemewahan. Tak ada pelaminan berhias bunga dan tenda besar, hanya akad sederhana di masjid kecil desa dengan saksi-saksi yang setengah percaya dan setengah bergumam sinis. Tapi di tengah ijab kabul itu, suara Hasan terdengar mantap. Di saat yang sama, Salma menunduk, memeluk rasa haru yang membuncah. Ia merasa tidak sendiri lagi, walaupun dengan cara seperti ini. Dan meski banyak mata yang menatap dengan curiga, dan banyak lidah yang masih sibuk membicarakan mereka di belakang, hari itu Salma merasa lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang telah memilih berdiri di sisinya, di kondisi tidak terbaiknya. Pernikahan mereka memang tak seperti yang biasa dibayangkan orang-orang. Tidak meriah dan tidak ada foto-foto indah. Tapi setelah ijab kabul diucapkan dan doa mengalun pelan dari penghulu, sesuatu yang dalam terjadi di hati Salma. Ia kini resmi menjadi istri seseorang. Seseorang yang memilihnya untuk meringankan beban dan lukanya. Setelah para saksi pulang satu persatu dan para tetua desa hanya memberikan anggukan singkat tanpa senyum, Hasan dan Salma duduk berdua di serambi masjid. Angin sore berhembus pelan. Hasan menggenggam tangan Salma dengan hangat dan lembut. Mulai hari ini, kamu nggak sendirian lagi, ucapnya, menatap perempuan yang kini telah sah menjadi istrinya. Salma hanya bisa menatap ke bawah dengan rasa tak percaya. Hatinya campur aduk antara bahagia, takut, dan rasa tak layak. Ia ingin berkata bahwa dirinya tidak pantas, bahwa ia bukan lagi perempuan yang utuh seperti dulu. Tapi saat matanya bertemu mata Hasan, ia tahu, laki-laki ini tidak sedang mencari kesempurnaan. Dan dalam diri Salma, ia menemukannya. Meski kebenaran itu dilumuri luka dan air mata. Kamu yakin, Hasan? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Hasan menjawab tanpa ragu, aku yakin. Karena aku lihat dirimu saat semua orang memilih untuk tidak melihatmu. Dan aku tahu, kalau aku melewatkan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Malam pertama mereka bukan malam yang romantis. Hanya ada keheningan, sebuah ranjang kecil, dan dua orang yang sedang belajar saling memahami. Hasan duduk bersila, memandangi Salma yang duduk di ujung ranjang dengan tubuh tertutup selimut sampai leher. Hasan tahu, Salma membawa luka besar yang belum sembuh. Ia bahkan tidak menyentuh sama sekali. Ia hanya duduk, lalu bertanya dengan lembut, "Apa kamu bahagia malam ini?" Salma terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku belum tahu, tapi aku merasa lebih ringan." Hasan tersenyum, lalu berdiri untuk mengambil Al-Quran kecil yang ia bawa dari rumah ibunya. Ia membuka halaman demi halaman, lalu mulai membaca surat Ar-Rahman dengan suara pelan dan merdu. Salma mendengarkannya sambil menutup mata. Tapi malam itu, Salma merasa disentuh. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Hasan tidak mencoba memperbaikinya. Ia hanya duduk di sampingnya, menjadi teman yang meneduhkan. Dan sebelum mereka tertidur, Hasan menggenggam tangan Salma sekali lagi dan berbisik, "Kita mulai dari sini. Kamu nggak perlu buru-buru pulih. Tapi kamu nggak akan jalan sendirian lagi. Janji?" Dalam gelap, Salma menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Terima kasih udah mencintai aku yang hancur ini." Malam pertama pernikahan itu ternyata hanya permulaan dari apa yang selama ini disimpan Salma begitu rapat dalam hatinya. Beberapa hari setelahnya, ketika Hasan mulai terbiasa tinggal di rumah kontrakan kecil mereka, Salma mulai membuka diri perlahan, datanglah malam ketika segalanya meledak dari dalam. Malam itu, udara dingin menyelimuti kamar sederhana mereka. Salma duduk di tepi ranjang, mengenakan mukena usai salat Isya, wajahnya masih tertunduk memeluk kedua lututnya. Hasan, yang duduk tak jauh darinya sambil membaca tafsir, menoleh ketika ia mendengar isak pelan dari Salma. Ia tak langsung bicara. Ia hanya mendekat, duduk di lantai di depannya, dan menatap wajah perempuan itu dengan sabar. "Salma, kamu kenapa?" tanyanya lembut. Salma menggigit bibirnya dan menahan tangis yang sudah tak bisa disimpan lagi. Tiba-tiba, ia memeluk Hasan erat seperti seseorang yang baru saja terselamatkan dari tenggelam. "Maafkan aku, Hasan. Maafkan aku," katanya berulang-ulang. Hasan membalas pelukannya dengan bingung tapi tidak panik. "Kamu nggak salah apa-apa. Kamu aman sekarang," jawabnya menenangkan. Namun kemudian,
Salma melepaskan pelukannya dan menatap mata suaminya dalam-dalam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku harus jujur, Hasan. Aku nggak bisa terus diam. Tapi tolong jangan benci aku setelah ini." Hasan menggenggam tangannya. "Apapun itu Salma, kamu tetap istri aku. Kamu tetap orang yang aku pilih." Salma menarik napas panjang, lalu akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini menyesakkan dadanya. "Anak ini bukan hasil dari zina. Aku diperkosa, Hasan." Kata itu seperti pisau yang memotong keheningan kamar mereka. Hasan hanya terdiam. Seluruh tubuhnya tegang, tapi wajahnya tetap tenang. Salma menangis tanpa suara dan menunduk dalam-dalam. "Aku terlalu takut buat cerita. Aku takut nggak ada yang percaya. Aku takut semuanya makin buruk. Jadi aku simpan sendiri selama ini." Hasan tidak langsung bicara. Ia hanya memejamkan mata, mengatur napasnya yang mulai sesak. Dalam hatinya, kemarahan perlahan membakar, tapi bukan kepada Salma, melainkan kepada dunia yang membiarkan perempuan sekuat ini menanggung beban seberat itu sendirian. Malam itu, mereka tidak banyak bicara lagi. Hasan hanya memeluk Salma erat-erat seakan ingin mengambil alih semua beban yang ada di pundaknya. Dalam dekapan itu, Salma merasa sedikit lebih tenang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi setidaknya, ia sudah mengucapkan kebenaran yang selama ini terpenjara. Dan itu, baginya, sudah lebih dari cukup untuk bisa bernapas kembali. Setelah pengakuan mengejutkan malam itu, suasana di rumah kecil mereka berubah. Hasan, meskipun hatinya bergolak hebat, tak menunjukkan kemarahan sedikit pun pada Salma. Ia tahu, ledakan emosi tak akan menyelesaikan apapun. Ia justru menjadi lebih protektif dan lebih berhati-hati, seolah setiap kata dan tindakannya harus melalui pertimbangan agar tak menggores luka lama istrinya. Namun jauh di dalam hati, ia bergulat dengan kenyataan yang baru saja ia terima. Istrinya bukan hanya seorang perempuan yang difitnah, tapi korban dari sebuah kejahatan yang tak terbayangkan. Suatu pagi, saat Salma sedang menyapu halaman kecil mereka, Hasan duduk di tangga depan rumah sambil menatap langit yang mendung. "Salma," katanya pelan. "Siapa yang melakukan itu?" Salma menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menjawab. Lama ia terdiam, hanya memegang gagang sapu erat-erat. Akhirnya, dengan suara sangat lirih, ia menjawab, "Ayah tiriku." Hasan menoleh, menatap Salma dengan sorot mata yang berubah seketika. "Apa?" tanyanya nyaris tak percaya. Salma mengangguk pelan. "Dia sudah lama begitu. Tapi baru waktu itu dia benar-benar memaksa. Aku takut, Hasan. Dia itu tokoh agama juga. Semua orang hormat sama dia. Kalau aku cerita, siapa yang akan percaya?" Hasan terdiam dan memejamkan mata, meninju pahanya sendiri pelan untuk menahan amarah. Betapa dunia bisa begitu kejam. Betapa mudahnya seorang predator bersembunyi di balik jubah agama. Hasan ingin berteriak dan ingin datang ke rumah pria itu dan menghadapkannya ke hukum, ke masyarakat, ke Tuhan. Tapi ia menatap Salma, yang sekarang terlihat kecil dan rapuh di bawah sinar matahari pagi. Ia sadar, kemarahan tak boleh meledak sembarangan. Maka ia bangkit, berjalan mendekati istrinya, dan menggenggam tangannya. "Terima kasih karena udah cerita. Kita akan lawan ini sama-sama." Mata Salma kembali berkaca. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang mau tetap menggenggam tangannya setelah mendengar cerita sebusuk itu. Ia selalu takut jika kebenaran terungkap, maka ia akan kehilangan satu-satunya orang yang percaya padanya. Tapi Hasan berbeda. Ia bukan hanya menerima kenyataan itu, ia ingin memperjuangkan kebenarannya. "Kamu nggak harus takut lagi, Salma. Pelan-pelan aja. Tapi janji, jangan simpan semua ini sendirian lagi." Salma mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah tragedi itu, ia merasa benar-benar aman. Hasan memang tidak berkata banyak setelah Salma mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Tapi sejak pagi berikutnya, ia tak bisa lagi duduk diam. Ada bara yang menyala di dadanya, membakar rasa marah dan ketidakadilan yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Ia tak bisa tenang mengetahui bahwa seorang ayah tiri yang dihormati pula sebagai tokoh agama telah menghancurkan hidup perempuan yang ia cintai. Dan lebih parah lagi, orang itu adalah ayah tirinya sendiri, dan bahkan masih berkeliaran dipanggil Ustadz oleh warga desa,
masih naik mimbar dan memberi nasihat seakan-akan ia manusia paling suci. Pagi itu Hasan membuat keputusan. Ia duduk bersama Salma di dapur yang sempit, hanya ditemani secangkir teh dan cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil. "Aku tahu kamu takut, dan kamu punya alasan kuat untuk itu," ucap Hasan pelan. "Tapi aku nggak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dia harus dihentikan." Salma menggenggam cangkirnya erat-erat. Tangan gemetarnya tak bisa disembunyikan. "Tapi Hasan, kalau orang tahu, kita bisa diusir dari desa. Aku bisa dihina lebih parah. Dan ibuku bisa hancur." Suaranya bergetar penuh ketakutan. Hasan menunduk, lalu menatap istrinya dengan mata yang dalam. "Kalau kita diam, bisa jadi kamu bukan korban terakhirnya." Kalimat itu seperti palu yang memecahkan ketakutan di hati Salma. Ia sadar, meski menyakitkan, kebenaran tak bisa terus dikubur. Jika ia terus bungkam, ia hanya memperpanjang kejahatan yang telah terjadi. Perlahan, Salma mengangguk. "Kalau kamu di sampingku, ayo kita coba," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Akhirnya siang itu, dengan langkah berat dan hati yang masih penuh trauma, mereka pergi ke kota untuk menemui konselor hukum dan pihak berwajib. Salma membawa bukti-bukti medis dari puskesmas, serta hasil konsultasi psikologis yang menunjukkan gejala depresi pasca trauma. Semua itu ia simpan selama ini karena takut digunakan untuk menyudutkannya. Tapi kini, dengan tangan Hasan menggenggam erat, ia merasa berani. Proses pelaporan tidak mudah. Banyak pertanyaan yang mengorek luka lama, membuat Salma harus mengulang kisah yang paling ingin ia lupakan. Tapi Hasan selalu di sampingnya, tak sekalipun melepas genggaman. Bahkan saat Salma sempat ingin menyerah dan menangis di ruang pemeriksaan, Hasan memeluk bahunya dan berkata, "Setiap kata yang kamu ucapkan di sini, itu menyelamatkan gadis lain dari penderitaan yang sama." Kalimat itu yang menguatkan Salma melewati semuanya. Dan malam itu, saat mereka pulang ke rumah dengan tubuh letih dan hati campur aduk, Salma duduk di beranda rumah sambil menatap bintang. "Terima kasih Hasan," katanya lirih. Hasan duduk di sampingnya, menatap langit yang sama. "Belum selesai, Salma. Tapi malam ini, kamu sudah menang." Beberapa minggu setelah laporan dilayangkan, suasana di desa perlahan berubah. Awalnya, berita itu tak terdengar ke telinga warga. Hasan dan Salma memang sengaja memilih jalur tertutup. Polisi menangani kasus ini dengan sangat hati-hati karena pelakunya adalah tokoh agama yang dihormati. Tapi seperti kata orang, tak ada rahasia yang bisa selamanya tersembunyi. Suatu pagi yang tampak biasa, seorang polisi berpakaian preman terlihat datang ke rumah ayah tiri Salma. Beberapa menit kemudian, lelaki paruh baya itu dibawa masuk ke dalam mobil. Tak ada borgol di tangannya, tapi wajahnya pucat pasi. Beberapa warga melihat kejadian itu, dan mulai bertanya-tanya. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika kabar penangkapan itu menyebar, dan nama yang disebut sebagai pelapor adalah Salma. Desa pun kembali berguncang. "Salma? Melaporkan ayah tirinya sendiri?" kata seorang ibu di warung dengan suara berbisik. "Ada apa ya kok sampai dia melaporkan ayahnya sendiri?" gumam yang lain. Rasa penasaran yang semula dibalut kebencian mulai bergeser menjadi penyesalan. Beberapa orang mulai menyusun ulang potongan-potongan peristiwa. Wajah Salma yang dulu tenang tapi sering murung, suara lembutnya yang kadang seperti menyimpan beban berat, semua itu perlahan masuk akal. Bahkan seorang mantan santri berkata pelan, "Aku pernah lihat Ustadz Salim marah ke Ustadzah Salma. Tapi aku kira itu wajar." Hari-hari setelah penangkapan itu, Salma memilih diam di rumah. Ia tak ingin terlihat menang, karena baginya ini bukan kemenangan. Ini hanyalah satu langkah menyuarakan kebenaran yang lama dikubur. Tapi anehnya, rumah kontrakan kecil mereka justru mulai dikunjungi diam-diam oleh orang-orang yang dulu menjauh. Seorang ibu datang membawa kue dan hanya berkata singkat, "Maaf ya, Salma. Saya dulu salah." Lalu pergi begitu saja. Seorang pemuda datang membawa mushaf dan berkata, "Saya mau ikut ngaji lagi kalau masih boleh." Hasan yang menjawab dengan senyum, pintu rumah ini selalu terbuka untuk niat baik. Meski perlahan mendapat simpati, luka di hati Salma tak langsung hilang. Ia kadang masih sering terbangun tengah malam karena bayangan masa lalu. Tapi satu hal yang membuatnya tetap berdiri adalah Hasan. Suaminya tidak hanya mendampinginya secara fisik, tapi juga melindungi jiwanya.
Ketika malam datang dan ketakutan menyeruak, Hasan akan menggenggam tangannya, membacakan ayat-ayat perlahan, lalu berkata, "Setiap luka akan sembuh, Salma. Tapi kamu nggak harus sembuh sendiri." Dan di tengah semua itu, satu yang paling menyakitkan bagi Salma adalah diamnya sebagian besar warga saat kejadian itu belum terungkap. Ia pernah merasa semua orang membencinya, padahal mereka hanya tidak tahu. Kini, setelah tahu pun, tidak semua berani bicara. Tapi Salma tak meminta pembelaan. Ia hanya ingin hidup damai bersama anak yang akan lahir. Ia hanya ingin diberi ruang untuk bernapas, tanpa harus terus dihantui oleh masa lalu yang bukan salahnya. Dan hari demi hari, ia pun mulai belajar memaafkan. Kabar penangkapan ayah tiri Salma perlahan menjadi angin besar yang mengubah arah pandang satu desa. Tokoh agama yang dulu jelu-elukan karena khotbahnya yang menggelegar dan infaknya yang besar, kini mendadak jadi simbol kemunafikan. Banyak yang terdiam karena malu pernah memuji-mujinya. Sebagian yang pernah mencaci Salma mulai merasa bersalah, meski tak semua cukup berani untuk datang dan meminta maaf secara langsung. Di antara mereka, yang paling terpukul adalah Bu Halimah, ibu kandung Salma. Selama ini, ia tak pernah menyangka bahwa suami yang menafkahinya, yang menemaninya salat jamaah, ternyata sanggup melakukan kejahatan sekeji itu kepada anak tirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, Bu Halimah datang ke rumah Salma. Ia mengenakan kerudung hitam, matanya sembab dan langkahnya berat. Di tangan kanannya, ia membawa sepiring makanan kesukaan Salma, sayur sop dengan kentang, masakan yang biasa ia buat saat Salma kecil dulu. Salma yang sedang menyiram bunga di pekarangan kecil rumahnya tertegun ketika melihat ibunya berdiri di pagar. "Bu?" ucapnya pelan. Bu Halimah tak bisa menahan diri. Ia langsung memeluk Salma dan menangis di bahunya. "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu, Nak? Kenapa kamu pendam sendiri semua ini?" Salma hanya diam. "Aku takut, Bu. Aku takut ibu nggak percaya. Aku takut ibu malah marah karena aku nuduh orang yang ibu cintai." Tangisan keduanya pecah di sana. Bu Halimah merasa dirinya gagal. Ia merasa telah buta terlalu lama. Ibu tinggal serumah sama dia, Salma. Tapi ibu nggak pernah lihat tanda-tandanya. Ibu terlalu percaya. Salma mengusap punggung ibunya. "Gak apa-apa, Bu. Ini bukan salah ibu." Keduanya duduk di bangku kayu di depan rumah, tangan mereka saling menggenggam erat seolah berusaha menyatukan kembali hati yang sempat tercerai-berai oleh trauma dan rasa takut. Hari itu menjadi awal yang baru bagi hubungan ibu dan anak itu. Bu Halimah mulai sering datang membawa makanan, baju bayi, bahkan kerudung baru untuk Salma. Ia tak lagi bicara banyak soal masa lalu, tapi ia ingin memastikan Salma tahu bahwa kini ia tak lagi sendiri. "Ibu di sini, Nak. Dan ibu akan tetap di sini, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat Salma merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan di hari-hari selanjutnya, meski desakan orang-orang untuk melupakan saja terus datang, Salma tetap memilih jalannya. Ia tahu hidupnya kini tak hanya tentang dirinya. Ada seorang anak dalam kandungannya yang kelak akan lahir dan menatap dunia ini. Ia ingin anak itu lahir dalam pelukan kasih sayang, bukan ketakutan. Ia ingin anaknya tumbuh sebagai cahaya, bukan bayang-bayang dari masa lalu yang kelam. Waktu terus berjalan, dan musim pun berganti. Perut Salma semakin besar, dan setiap langkahnya kini terasa semakin lambat, lebih. Tapi di balik setiap gerakan pelan itu, ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Semangat untuk hidup, untuk memulai lagi, dan untuk melindungi anak yang sebentar lagi akan ia lahirkan ke dunia. Salma tahu, hidup tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia juga sadar, justru dari puing-puing masa lalu itu, ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tapi berdiri atas kejujuran dan keberanian. Hubungannya dengan Bu Halimah pun membaik seiring waktu. Ibu dan anak itu mulai terbiasa saling bercerita, saling mengisi kekosongan yang dulu terlalu lama didiamkan. Tapi ada satu malam, ketika Salma sedang duduk bersandar di dinding kamar sambil mengelus perutnya, Bu Halimah masuk membawa kain batik yang sudah dilipat rapi. "Ini kain warisan dari nenekmu dulu. Harusnya ibu simpan buat kamu nikah dulu, tapi sekarang mungkin lebih baik dijadikan selimut untuk cucu ibu." Salma menatapnya dengan mata berkaca. Ia memeluk kain itu, menghirup aromanya yang masih menyimpan kenangan masa kecil. "Terima kasih, Bu.
ucapnya sambil tersenyum haru. Beberapa hari kemudian, Salma dan Hasan kembali duduk di ruang tamu kecil mereka, melihat tumpukan surat undangan yang mulai masuk. Bukan undangan ceramah atau undangan nikah, tapi undangan diskusi tentang perlindungan perempuan. Lembaga-lembaga sosial mulai melirik Salma sebagai sosok yang bisa berbagi pengalaman. Awalnya ia ragu, tapi Hasan meyakinkannya, apa yang kamu alami terlalu besar untuk kamu simpan sendiri. Kamu bisa jadi cahaya untuk orang-orang yang hidup dalam gelapnya ketakutan. Kalimat itu terus bergema di hati Salma, dan akhirnya ia pun mengangguk. Kalau aku bisa membuat satu saja perempuan berani bicara, mungkin semua rasa sakitku akan ada artinya. Dan benar saja, dalam sebuah forum sederhana di balai desa tetangga, Salma berdiri untuk pertama kalinya sebagai narasumber. Ia mengenakan kerudung coklat tua dan baju longgar yang menutupi perutnya yang besar. Suaranya bergetar saat mulai bicara dengan tatapan tajam dan penuh keberanian. Saya pernah merasa hidup saya berakhir. Saya pernah percaya bahwa saya kotor, hina dan tak layak dicintai. Tapi hari ini saya berdiri di sini karena saya memilih untuk tidak menyerah. Ruangan itu seketika hening. Setelah acara itu, Salma duduk di pelataran balai desa untuk beristirahat sejenak. Lalu Hasan menghampirinya, membawakan sedikit air minum untuknya. Kamu hebat, ucapnya singkat. Salma menatapnya dan menjawab, mungkin ini memang jalan dari Allah, Hasan. Jalan yang panjang dan berduri. Tapi mungkin, semua ini terjadi supaya aib yang sesungguhnya bisa terbongkar, bukan untuk mempermalukanku, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Hasan menggenggam tangannya. Dan kamu udah melakukannya, Salma. Lebih dari yang kamu kira. Hari kelahiran itu pun tiba. Di suatu pagi yang mendung, dengan angin lembut yang menyelinap lewat sela jendela rumah kontrakan, Salma mulai merasakan kontraksi. Awalnya ia menahan, mengira itu hanya sakit biasa. Tapi ketika rasa nyeri itu datang berulang dengan jeda yang makin pendek, ia tahu bayinya akan segera lahir. Hasan yang sedang menyiapkan sarapan langsung panik melihat Salma meringis sambil memegang perut. Kita harus ke bidan sekarang, katanya gugup sambil meraih jaket dan kunci motor. Namun Salma hanya tersenyum kecil di tengah rasa sakitnya. Tenang, aku masih kuat. Tapi cepat ya. Dalam perjalanan ke klinik bersalin, Hasan terus-menerus melirik ke kaca spion, memastikan Salma masih bisa menahan rasa sakit. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya, katanya sambil menggenggam tangan Salma yang dingin. Setibanya di sana, bidan menyambut mereka dengan sigap. Salma langsung dibawa masuk, dan Hasan pun hanya bisa menunggu di ruang tunggu dengan jantung berdebar hebat. Waktu terasa begitu lambat. Setiap suara dari ruang bersalin membuatnya bangkit dari duduk, berharap semuanya berjalan baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi memecah keheningan. Bidan keluar sambil tersenyum. Anaknya laki-laki, kondisinya sehat dan kuat. Ibu Salma juga dalam kondisi baik, katanya. Hasan mengucap syukur berkali-kali dengan mata berkaca-kaca. Ketika ia akhirnya diperbolehkan masuk ke ruangan, ia melihat Salma terbaring lemah dengan wajah pucat tapi bahagia. Di sampingnya, seorang bayi kecil dengan pipi merah muda tidur tenang dalam bedongan. Hasan menghampiri mereka, lalu duduk di samping ranjang. Ia menyentuh pipi bayinya perlahan. Namanya siapa? Tanyanya lembut. Salma menoleh padanya dan berkata, Yusuf, jawabnya. Hasan tertegun sejenak, lalu mengangguk. Nama yang indah. Semoga dia tumbuh jadi laki-laki sebaik namanya. Salma menangis pelan, sambil memeluk bayinya dengan lembut. Ia tahu, Yusuf akan tumbuh dengan cerita yang tidak biasa. Hari-hari setelah kelahiran Yusuf dipenuhi kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Hasan membantu mengganti popok, menyuapi Salma, dan bahkan belajar meninabobokan bayi yang menangis tengah malam. Setiap kali Yusuf tertidur di pelukannya, Salma akan menatap mereka berdua dan tersenyum. Kita keluarga kecil yang ajaib, ya, katanya suatu malam. Beberapa bulan setelah kelahiran Yusuf, hidup Salma perlahan berubah. Ia bukan hanya seorang istri dan ibu tapi juga mulai dikenal sebagai pembicara yang membawa suara bagi mereka yang pernah memilih diam. Undangan demi undangan datang, dari forum perempuan, komunitas pesantren, hingga lembaga bantuan hukum. Tapi Salma tidak mengambil semuanya. Ia memilih dengan hati, memastikan bahwa kehadirannya bukan untuk sensasi. Suatu hari,
ia berdiri di depan sekelompok remaja putri di sebuah aula sekolah, mengenakan gamis sederhana dan kerudung lembut warna biru langit. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata-katanya menggetarkan. Aku tahu, kalian diajarkan untuk diam kalau merasa takut. Aku tahu kalian dibesarkan dalam budaya yang lebih sering menyalahkan perempuan. Tapi hari ini, aku ingin kalian tahu satu hal, menyuarakan kebenaran itu bukan aib. Menjaga diri bukan hanya tentang pakaian, tapi tentang keberanian melindungi martabat kalian, bahkan dari orang-orang yang paling kalian percayai. Para gadis itu terdiam, sebagian menangis dan sebagian memeluk teman di sampingnya. Salma tidak menceritakan semua kisahnya secara vulgar. Ia hanya membagikan rasa-rasa sakit, rasa takut dan rasa bangkit. Setelah sesi itu selesai, seorang gadis berusia 14 tahun mendekatinya pelan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ustadzah, boleh saya peluk? Salma tersenyum dan membuka tangannya. Gadis itu langsung memeluk erat dan menangis di bahunya. Saya juga pernah dipaksa diam. Tapi setelah dengar cerita Ustadzah, saya pengen cerita. Air mata Salma jatuh begitu saja. Ia membelai rambut anak itu dan berbisik, kamu nggak sendiri. Kamu berhak untuk bicara. Dan kamu berhak untuk sembuh. Disitulah ia sadar, perjuangannya tak sia-sia. Luka yang ia pikul ternyata bisa jadi cahaya untuk orang lain. Hasan, yang selalu mendampingi Salma kemanapun ia pergi, tak pernah merasa Salma terlalu sibuk atau terlalu berani. Justru ia bangga, karena perempuan yang ia cintai memilih jalan yang mulia. Kamu tahu, Salma, katanya suatu malam sambil menyuapi Yusuf, aku dulu berpikir bahwa peran laki-laki adalah melindungi. Tapi ternyata, kadang yang harus kita lakukan adalah mendampingi. Salma tersenyum dan menjawab, aku bisa berdiri karena kamu nggak memaksa aku kuat. Tapi karena kamu bersedia menunggu aku pulih. Kini, Salma tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup dalam cahaya yang ia ciptakan sendiri. Ia tak menutup luka, tapi ia belajar berdamai dengannya. Setiap langkahnya, setiap kata-katanya, dan setiap pelukannya pada Yusuf adalah bentuk perlawanan paling indah terhadap dunia yang dulu pernah meremukannya. Ia tahu masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi ia juga tahu bahwa ia tak lagi berjalan sendirian. Dan itulah yang membuatnya terus melangkah meski dengan kaki yang gemetar. Seiring waktu berlalu, Salma mulai dikenal bukan hanya sebagai ustadzah yang pernah terluka, tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit dan menyembuhkan. Namanya sering disebut di acara-acara keperempuanan, lembaga sosial, dan bahkan di pengajian ibu-ibu yang dulu sempat menjauhinya. Tapi di balik semua sorotan itu, Salma tetaplah perempuan yang sederhana. Ia tetap memasak untuk Hasan, mencuci pakaian Yusuf dengan tangannya sendiri, dan duduk di ruang tamu sambil menyulam selimut bayi yang dijual secara online untuk menambah penghasilan. Di tengah popularitas kecil yang tumbuh, Salma justru makin ingin menyederhanakan hidupnya. Ia tahu, apa yang ia cari bukanlah pengakuan melainkan ketenangan. Suatu sore yang hangat, saat Yusuf tertidur di pelukan Hasan, Salma duduk bersandar di dinding kamar sambil menatap mereka berdua. Air matanya mengalir begitu saja. Bahagia itu perlahan-lahan mulai terasa nyata. Hasan yang mengguncang Yusuf pelan-pelan sambil bersenandung lirih menoleh ke arah Salma. Kenapa nangis? Salma hanya menggeleng. Aku cuma bersyukur. Dulu aku pikir aku nggak akan pernah bisa ngerasain ini. Lalu Hasan bangkit menghampiri Salma dan duduk di sebelahnya. Ia mengusap rambut istrinya dengan lembut. Aku nggak menikahi kamu karena kasihan, Salma. Aku menikahi kamu karena kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Salma memejamkan mata. Kata-kata itu bukan hanya indah, tapi menyembuhkan. Selama ini ia hidup dalam rasa takut bahwa dirinya akan selamanya dianggap kotor, rusak, dan tak pantas dicintai. Tapi di pelukan Hasan, ia tahu bahwa cinta bukan tentang masa lalu, tapi tentang pilihan untuk tetap tinggal, tetap setia, dan tetap memeluk di saat semua orang menjauh. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tamu. Yusuf tidur di pangkuan, Salma dan Hasan saling menyandarkan kepala. Tak ada suara selain detak jam dan napas yang tenang. Salma menatap langit-langit dan bergumam dalam hati, terima kasih, ya Allah, karena Engkau tidak menyerah padaku di saat aku hampir menyerah pada diriku sendiri. Dan disitulah, di tengah kesederhanaan dan keheningan, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak butuh panggung.
Ia hanya butuh cinta yang utuh, meski datang dari hati yang pernah retak.